Tanggal 17 Agustus 2025 menjadi momentum bersejarah yang menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa besar. Perayaan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Republik Indonesia tidak hanya menjadi pesta nasional, tetapi juga tontonan kelas dunia yang menyedot perhatian jutaan mata dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga publik internasional. Dari parade megah di ibu kota, atraksi udara spektakuler, hingga upacara di pelosok negeri, suasana kemerdekaan tahun ini benar-benar berbeda. Bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan sebuah pernyataan identitas. Indonesia adalah bangsa yang solid, percaya diri, dan disegani. Sejak awal Agustus, nuansa HUT RI ke-80 sudah terasa kental. Jalanan kota besar hingga desa kecil dipenuhi bendera merah putih yang berkibar gagah. Gapura dihiasi lampu warna-warni, mural bertema kemerdekaan bermunculan, dan lomba rakyat meriah diadakan hampir setiap sudut kampung. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah turut menggelar berbagai kegiatan, mulai dari karnaval budaya, pameran UMKM, hingga konser musik kebangsaan. Namun puncak perhatian tetap tertuju pada Jakarta, khususnya parade besar yang digelar di kawasan Istana Merdeka hingga Stadion Utama Gelora Bung Karno, JBK. Di ibu kota, ribuan pasang mata menyaksikan pasukan TNI dan Polri berbaris dengan kedisiplinan tinggi. Atraksi pesawat tempur Sukhoi F-16 hingga pesawat buatan anak bangsa CN-27 Tipe 5 menghiasi langit biru Jakarta. Sementara marching band militer yang memadukan musik modern dengan instrumen tradisional membuat suasana semakin megah sekaligus syarat identitas Nusantara. Bukan hanya masyarakat Indonesia yang terpukau, netizen luar negeri pun dibuat kagum. Cuplikan parade TNI dengan formasi baris berbaris rapi beredar luas di platform media sosial. Aksi helikopter yang melintas sambil membawa bendera raksasa merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi salah satu momen paling viral. Banyak penonton luar negeri menuliskan komentar bahwa adegan itu membuat mereka merinding. Seorang warganet asal Inggris menulis di X, dulu Twitter, "This is not just a national parade. This is a statement. Indonesia shows the world its strength, unity, and pride." Komentar serupa datang dari pengguna media sosial asal Jepang, Amerika Serikat, hingga Timur Tengah. Mereka menyebut perayaan HUT RI ke-80 setara dengan parade militer negara-negara besar seperti Rusia, Tiongkok, atau bahkan Amerika Serikat. Bedanya, Indonesia menambahkan sentuhan budaya lokal, tarian daerah, kostum tradisional, hingga iringan musik gamelan yang membuatnya unik. Saat ini kita sedang menyaksikan Sekretaris Presiden Mayor Jenderal TNI Aryo Windutomo mengambil bendera negara Sang Merah Putih. Kemudian bendera negara Sang Merah Putih nantinya akan diserahkan kepada Perwira Paspampres Letnan 1 Kavaleri Yudvi Syuhada Pane. Dan Sekretaris Presiden Mayor Jenderal TNI Aryo Windutomo mengambil teks proklamasi yang kemudian sudah diserahkan kepada Perwira Paspampres Letnan 2 Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi. Prosesi ini disaksikan oleh Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal TNI Kosasi dan Kaskor Gartab 1 Jakarta Brigadir Jenderal TNI Edi Saputra di Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional. Dan sekarang ini bisa kami saksikan para hadirin dan juga pemirsa, bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila yang merupakan paskibraka pembawa bendera negara Sang Merah Putih pada tahun 2024. Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2024 yang bertugas membawa bendera negara Sang Merah Putih adalah Kirana Asyawidya Baskara asal Provinsi Banten, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Niko Mangtri Setia asal Provinsi Bali. Jalan dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Nah,
berbicara tentang Hari Kemerdekaan, upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka selalu ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Dan kita juga bisa saksikan di sekitar Monas, masyarakat begitu antusias, banyak sekali di sana berkumpul. Bahkan selepas sholat subuh tadi sudah mulai berdatangan ke jalur dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka. Gabungan Akademi TNI, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Udara. Nah, penata rama drum band Akademi TNI dikenal sebagai penata rama yang sangat aktif dan atraktif. Ada 6 orang penata rama. Yang pertama adalah Sersan Mayor Taruna Ahmad Farunizar dari Akademi Militer, Sersan Mayor Taruna Firman Simanjutak juga dari Akademi Militer, Sersan Mayor Taruna Ardelia Mutia Zahwa juga dari Akademi Militer. Ada juga Sersan Mayor Karbol M. Ilham Firman Akbar, Akademi Angkatan Udara, Sersan Mayor Karbol Febriana Kladela Orlin Buana Putri, Akademi Angkatan Udara, dan Sersan Mayor Taruna Fawaz Sahid Akbar, Akademi Angkatan Laut. Dan tentunya yang paling ikonik, dan Bapak dan Ibu hadirin kami hormati, mari kita berikan tepuk tangan untuk drum band dari Akademi TNI. Presiden dalam pidatonya menegaskan bahwa momentum 80 tahun kemerdekaan adalah bukti ketangguhan bangsa. Indonesia bukan hanya bertahan, tapi melangkah maju. Kita bukan lagi penonton dalam percaturan dunia, kita adalah pemain utama, ujarnya di Istana Merdeka. Namun, di tengah sorotan positif untuk Indonesia, dunia maya justru ramai membandingkan perayaan HUT RI dengan perayaan Hari Kebangsaan Malaysia. Negeri jiran itu juga baru saja menggelar acara kenegaraan, namun respons publik berbeda jauh. Alih-alih menuai pujian, parade militer Malaysia dianggap kurang greget. Banyak netizen menilai penampilan askar mereka terlihat seadanya, minim atraksi, dan tidak memberikan kesan wibawa. Tentang selamat dan hikmat keputusan Kementerian Belia dan Sukan. Kontingen ini terdiri daripada warga Kementerian Belia dan Sukan, atlet negara, Olimpian, sukarelawan satria, diurakan muda, dan pelajar IJBN yang mencerminkan kepaduan, kekuatan serta komitmen tinggi. Fenomena ini menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Video perbandingan dua parade, Indonesia dan Malaysia, beredar luas di TikTok, Instagram, hingga YouTube. Meme-meme bermunculan dengan komentar satir, Indonesia bikin merinding, Malaysia bikin ngakak. Yang satu bukti nyata, yang satu hanya klaim semata. Indonesia tampil kelas dunia, Malaysia masih level RT. Tak butuh waktu lama, #YaBotas U380 melesat menjadi trending global di berbagai platform. Di X, tagar tersebut sempat masuk jajaran 5 besar dunia, mengalahkan isu-isu internasional lain. Menurut data salah satu lembaga pemantau media sosial, lebih dari 15 juta interaksi tercatat hanya dalam waktu 24 jam setelah parade TNI digelar. Mayoritas berupa pujian dan rasa bangga dari warganet Indonesia, disusul komentar kagum dari pengguna luar negeri. Bahkan sejumlah media asing seperti BBC, Al Jazeera, dan The Guardian turut menyoroti perayaan ini. Mereka menyebut Indonesia berhasil mengemas acara kenegaraan menjadi tontonan spektakuler yang tidak hanya meneguhkan identitas nasional, tapi juga meningkatkan citra negara di mata dunia. Sebaliknya, perayaan Malaysia justru memicu kritik internal maupun eksternal. Banyak warga Malaysia sendiri mengaku kecewa dengan kualitas acara yang dinilai kurang megah. Lebih ironis lagi, beberapa pengamat menyebut Malaysia terlalu sering mengklaim budaya atau sejarah dari Indonesia, namun ketika harus menunjukkan jati diri di panggung dunia, hasilnya tidak meyakinkan. Kalau hanya klaim bisa siapa saja, tapi kalau soal menunjukkan kelas, Indonesia jelas unggul, tulis seorang pengguna Facebook asal Indonesia yang mendapat ribuan like. Di balik kemeriahan, perayaan HUT RI ke-80 sesungguhnya membawa pesan mendalam. Indonesia ingin menegaskan kepada dunia bahwa ia bukan sekadar negara berkembang, melainkan negara yang mampu berdiri sejajar dengan kekuatan besar.
Dengan menggabungkan modernitas dan tradisi, Indonesia menunjukkan karakter uniknya, sebuah bangsa yang tidak melupakan akar sejarah, tapi juga berani melangkah maju. Bagi rakyat, perayaan ini menjadi momen penyatu. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota hingga desa, semua bersatu dalam semangat merah putih. Perbedaan suku, agama, dan budaya larut dalam satu rasa, bangga menjadi Indonesia. Perayaan HUT RI ke-80 tahun ini bukan hanya pesta nasional, melainkan sebuah panggung global yang menunjukkan wajah Indonesia yang baru, kuat, solid, dan berkelas dunia. Jika perbandingan dengan Malaysia menjadi bumbu di media sosial, maka inti sebenarnya adalah bagaimana Indonesia mampu memanfaatkan momentum kemerdekaan sebagai ajang unjuk gigi di kancah internasional. Dan dari sekian komentar netizen, ada satu yang mungkin mewakili perasaan jutaan rakyat Indonesia. Ini bukan hanya parade, ini adalah bukti bahwa Indonesia telah tumbuh menjadi bangsa besar.